lansia. Apakah nenek bersedia? Bersedia. Sebelumnya, nama nenek siapa? Tony. Umur nenek 60 tahun. Apakah sebelumnya ibu mengetahui tentang gizi pada lansia? Belum. Baik, saya akan menjelaskan gizi pada lansia ya, Nek. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian gizi. Gizi adalah proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, penerapan, transformasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat gizi untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal organ tubuh, serta untuk menghasilkan tenaga. Terus yang kedua, lansia. Lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan mengalami suatu proses penuaan. Tujuan gizi pada lansia yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan usia. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan jasmani. Dan yang ketiga, terlaksananya kegiatan-kegiatan yang bermakna bagi lanjut usia. Asupan makanan pada lansia. Yang pertama ada karbohidrat, senyawa yang berbentuk dari molekul korban hidrogen dan oksigen sebagai salah satu zat gizi. Selanjutnya protein, yaitu suatu substansi kimia dalam makanan yang terbentuk di serangkaian atau rantai-rantai asam amino. Yang selanjutnya lemak, yaitu penyumbang energi terbesar per gramnya dibandingkan penghasil energi yang lain. Selanjutnya ada vitamin, yaitu fungsi vital dalam metabolisme tubuh yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Sedangkan mineral sendiri merupakan unsur pelengkap yang membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan di dalam tubuh. Faktor yang mempengaruhi gizi pada lansia. Yang pertama, kehilangan gigi, yaitu dapat menimbulkan kurangnya kenyamanan atau munculnya rasa sakit saat mengunyah. Terus kehilangan indera perasa dan penciuman, yaitu akan menurunkan nafsu makan dan sensitivitas rasa manis asin berkurang. Yang ketiga, berkurangnya cairan saluran cerna. Selanjutnya, berkurangnya sekresi saliva, yaitu menimbulkan kesulitan dalam menelan dan dapat mempercepat proses kerusakan pada gigi. Terus yang terakhir, penurunan mobilitas usus. Masalah gizi pada lansia. Gizi pada lansia yaitu yang pertama, gizi kurang. Bila konsumsi kalori terlalu rendah dari yang dibutuhkan menyebabkan berat badan kurang dari normal. Jika disertai dengan kekurangan protein menyebabkan kerusakan sel yang tidak dapat diperbaiki. Akibatnya rambut rontok, daya tahan terhadap penyakit menurun, kemungkinan akan mudah terkena infeksi. Yang kedua yaitu kekurangan vitamin. Bila konsumsi buah dan sayuran dalam makanan yang kurang dan ditambahkan dengan kekurangan protein dalam makanan, akibatnya nafsu makanan berkurang, penglihatan menurun, dan kulit kering. Perencanaan makanan untuk lansia. Yang pertama, makanlah makanan yang mudah dicerna. Yang kedua, bila kesulitan mengunyah karena gigi rusak, makanan harus lunak. Yang ketiga, makanan dalam porsi kecil tapi sering. Yang keempat, makanan selingan sebaliknya diberikan. Saya sudah melakukan penyuluhan. Apakah nenek mengerti? Mengerti. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika sudah saya akan permisi ya, Nek. Saya permisi. Assalamualaikum. Yang terakhir, penurunan mobilitas usus. Masalah gizi pada lansia. Gizi pada lansia yaitu yang pertama, gizi kurang. Bila konsumsi kalori terlalu rendah dari yang dibutuhkan menyebabkan berat badan kurang dari normal. Jika disertai dengan kekurangan protein menyebabkan kerusakan sel yang tidak dapat diperbaiki. Akibatnya rambut rontok, daya tahan terhadap penyakit menurun, kemungkinan akan mudah terkena infeksi. Yang kedua yaitu kekurangan vitamin. Bila konsumsi buah dan sayuran dalam makanan yang kurang dan ditambahkan dengan kekurangan protein dalam makanan, akibatnya nafsu makanan berkurang, penglihatan menurun, dan kulit kering. Perencanaan makanan untuk lansia. Yang pertama, makanlah makanan yang mudah dicerna.
Yang kedua, bila kesulitan mengunyah karena gigi rusak, makanan harus lunak. Yang ketiga, makanan dalam porsi kecil tapi sering. Yang keempat, makanan selingan sebaliknya diberikan. Saya sudah melakukan penyuluhan. Apakah nenek mengerti? Mengerti. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika sudah saya akan permisi ya, Nek. Saya permisi. Assalamualaikum.